Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita sekarang berada di ujung perjalanan ekspedisi Sungai Nil. Hari ini kita memasuki puasa kita yang ke-30 dan ini menjadi hari terakhir kita berada di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan hari ini pula kita akan mengakhiri ending dari seluruh perjalanan ekspedisi Sungai Nil kita di episode yang ke-30. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dan kajian-kajian kita, mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semua dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses di dalam menjalankan Ramadan tahun ini, keluar sebagai orang yang lebih bertakwa dan mudah-mudahan sisa usia kita adalah sisa usia yang akan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, hari ini kita akan meninggalkan Gurun Sinai. Kita sudah melakukan eksplorasi sedemikian banyak di dalam Gurun Sinai ini, meskipun nanti ada bagian-bagian yang tertentu yang kita bisa kaji di episode yang berbeda. Tetapi dalam perjalanan ekspedisi Sungai Nil ini, kita telah menyelesaikan bagian-bagian besar, ya, di mana yang terakhir kita sudah berada di ujung dari Gurun Sinai, yaitu di kawasan yang namanya Ras Muhammad. Di kawasan inilah Nabi Musa mendapatkan hikmah luar biasa dari seseorang yang tidak dikenal namanya, tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tetapi dalam sejarah disebut sebagai bernama Khidir. Beliau mendapatkan ilmu tentang makrifat dan kesabaran. Kita hari ini meninggalkan Ras Muhammad dan menuju ke Muara, kota paling akhir dari perjalanan ekspedisi Sungai Nil kita ini. Yaitu sebuah kota yang sangat legendaris, ya, bagian dari cerita masa lalu yang pernah menjadi ibu kota di kerajaan Mesir kuno, khususnya di zaman Romawi. Yaitu kota Alexandria atau dikenal juga sebagai Iskandaria. Jarak dari Ras Muhammad ini kira-kira lebih dari 500 km. Maka kita berangkat pagi hari, kemudian segera melakukan perjalanan menyusuri Gurun Sinai itu. Awalnya dari Teluk Aqobah dan kemudian menyeberangi Sinai, menyusuri Teluk Suez, dan kemudian menyeberang, ya, Selat Suez itu menuju ke utara, yaitu ke pantai Laut Mediterania. Sesungguhnya ada 3 kota yang menjadi muara dari Sungai Nil itu. Ada kota Dumyat, ada kota Rosid, dan yang ketiga adalah kota Alexandria. Kita sengaja tidak memilih kota Dumyat dan kota Rosid karena di sana nuansanya itu lebih kepada ekonomi bisnis, industri. Sedangkan Alexandria ini sengaja kita pilih, ya, salah satu dari muara Sungai Nil itu. Alexandria kita pilih karena memiliki kesejarahan yang luar biasa dan kemudian sekarang ini menjadi pusat spiritualitas, ya, bagi kalangan sufi di sana. Berkembang sufisme di Mesir itu yang pusat penyebarannya ada di kota Alexandria itu. Kita sengaja mengakhiri perjalanan ekspedisi Sungai Nil ini dengan mengambil kota Alexandria sebagai sandaran, ya, sejarah sufisme di kalangan masyarakat Mesir itu. Sebagaimana di Indonesia, di sana juga dikenal ada para wali. Kalau di sini ada wali 9 yaitu Wali Songo, maka di sana ada yang disebut sebagai Wali 12. Nah, mereka itu guru utamanya berada di kota Alexandria itu. Di sanalah ada makamnya, kemudian dibikin masjid yang besar yaitu Masjid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini menjadi guru dari 12 wali itu yang menyebarkan agama Islam di seantero negeri Mesir. Dan mereka dikenal sebagai para pelaku sufisme, ya, pelaku tasawuf.
Abul Abbas Al-Mursi ini dikenal sebagai guru dari tasawuf atau tarekat Sadziliyah. Sesungguhnya pendirinya bukan beliau, melainkan adalah guru dari Abul Abbas Al-Mursi itu, yaitu Abul Hasan As-Sadzili yang mendirikan tarekat Sadziliyah. Tarekat ini di Indonesia cukup dikenal ya, selain penganut tarekat yang lain, karena di sini ada salah satu buku yang dikarang oleh muridnya Abul Hasan Al-Mursi. Mungkin Anda sudah pernah dengar ini, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandariyah. Ibnu Athaillah ini mengarang sebuah buku yang sangat dikenal di sini, yaitu buku Al-Hikam. Ini banyak dibahas ya di kalangan pelaku tarekat di Indonesia, atau bahkan dalam kajian-kajian sufistik di Indonesia itu dikaji dengan sangat detail ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab Al-Hikam itu. Nah, sahabat sekalian, melakukan perjalanan sekitar 5-6 jam sampailah kami di kota Iskandaria, dan kemudian kita melihat sebuah bangunan yang megah ya, di antara banyak bangunan-bangunan megah, karena memang kota Iskandaria atau Alexandria itu memiliki bangunan-bangunan yang bergaya Eropa. Dikarenakan pernah dikuasai oleh Romawi, menjadi pusat pemerintahan dari kerajaan Romawi yang berkuasa di Mesir 3-4 abad sebelum Masehi sampai beberapa abad sesudah Masehi. Jadi memasuki kota itu terasa gayanya agak ke Eropa gitu ya. Tetapi banyak peninggalan-peninggalan dari situs-situs Islam yang kemudian bergaya kedua-duanya. Ada rasa Eropanya, tetapi juga ada rasa Timur Tengahnya, Arabianya. Termasuk Masjid Abul Abbas Al-Mursi yang megah itu. Di sanalah makam dari Abul Abbas Al-Mursi itu berada. Nah, ketika kita masuk ke masjid itu, ternyata sedang ada aktivitas dari para pelaku tarekat Sadziliyah ya. Mereka melakukan amalan-amalan zikirnya bersama-sama ya, dengan sangat khas melantunkan Yahu, 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 wahai Dia gitu ya. Wahai Dia yang maha berkuasa, maha segala-galanya, yang menjadi Tuhan meliputi seluruh jagat raya ini. Nah, sahabat sekalian, selain kita bisa menemui atau mendapati kalangan pelaku tarekat atau sufisme di Iskandaria itu, di sana ada sebuah situs yang menarik dan itu disinggung atau diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu makamnya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi ajarannya ya, hikmah-hikmah yang dia berikan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Mirip dengan Khidir ya, seorang yang penuh hikmah tetapi tidak terkenal. Ada yang menyebutnya nabi, tetapi ada juga yang menyebutnya sebetulnya beliau bukan nabi. Seperti Luqman Al-Hakim ini. Beliau tidak disebut sebagai nabi, tetapi ajarannya, nasihat-nasihatnya diabadikan di dalam Al-Quran dan sangat mendalam ya, sangat mendalam tentang akhlak dan ketauhidan. Allah bercerita tentang Luqman Al-Hakim ini di dalam surat yang nama surat itu adalah mengabadikan nama beliau, yaitu surat Luqman, surat yang ke-31. Ada 9 nasihat di sana yang diabadikan oleh beliau ketika Luqman Hakim ini menasehati anak-anaknya. Kalau dilihat dalam sejarah, Luqman Al-Hakim ini sesungguhnya adalah suku bangsa Nubia. Jadi berkulit hitam ya. Kita pernah berbicara tentang suku Nubia, suku asli yang ada di perbatasan antara negeri Sudan dengan Mesir di bagian selatan Mesir. Nah, beliau adalah seorang berkulit hitam, bahkan ada yang menggambarkan sesungguhnya beliau itu budak pada saat itu. Tetapi memiliki kedalaman spiritualitas yang luar biasa sehingga diabadikan nasihat-nasihatnya oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Allah menceritakan nasihat-nasihat Luqman itu di dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah
kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu adalah pelajaran pertama ya yang digambarkan oleh Luqman Al-Hakim, diceritakan kepada anak-anaknya dan kemudian menjadi pembelajaran buat kita semua. Ini mengingatkan kita kepada pelajaran yang sebelumnya, yaitu dari Nabi Khidir. Nabi Khidir menggambarkan atau mengajarkan hikmah kesabaran kepada Nabi selevel Nabi Musa. Karena kesabaran itu ilmu yang sangat tinggi, yang tidak mudah dikuasai. Dan ketika orang sudah menguasai ilmu tentang kesabaran itu, maka Allah akan bersama dengan dia. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala masalah hidupnya. Kalau Allah sudah bersama dengan dia, maka selesailah ya segalanya, karena Allah akan mendampingi, melindungi, dan memberikan solusi-solusi dalam kehidupannya. Nah, akhlak yang kedua, akhlak mulia yang kedua ini diajarkan oleh Allah melalui Luqman Al-Hakim ini. Kita diperintahkan atau disuruh untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan tentang kesyukuran ini Allah bicara dalam atau berfirman di dalam banyak ayat supaya kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur. Sabar dan syukur, Masya Allah. Itu menjadi dua akhlak yang luar biasa yang bisa membentengi kita dan mendampingi kita selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Kata Allah di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Yang di ayat lain digambarkan ya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, maka Allah itu akan memberikan tambahan-tambahan kenikmatan pada dia. Orang yang pandai bersyukur, hatinya lapang ya, kemudian akan memunculkan balasan ya dari segala kesyukurannya itu. Hal-hal yang baik itu akan datang kepada orang yang pandai bersyukur. Sabar itu menjadikan dia bisa mengatasi berbagai masalah, sedangkan syukur itu akan memunculkan kesyukuran dari sekitarnya. Dari orang-orang di sekitarnya, dari alam di sekitarnya, bahkan digambarkan di sebuah ayat, Allah akan memberikan balasan kesyukuran itu, kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak. Sahabat sekalian, itu adalah nasihat yang pertama dari Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya yang kemudian oleh Allah diabadikan supaya kita bisa belajar hikmah dari Luqman Al-Hakim. Luqman yang penuh hikmah. Ya, dia memiliki hikmah yang banyak, mendapatkan pelajaran ilmu itu langsung dari Allah melalui proses pengalaman kehidupannya. Nah, di ayat-ayat berikutnya ya ada sedemikian banyak, saya bacakan saja poin-poinnya dari ayat 13 sampai 19. Di ayat 13 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar." Di sini Luqmanul Hakim memberikan pondasi ketauhidan kepada anak-anaknya. Orang-orang yang tidak bertauhid itu akan memiliki sikap ya, pandangan hidup yang terbelah-belah, yang terpecah belah dalam menyikapi segala masalah hidupnya. Tetapi orang yang bertauhid itu akan menyikapi dan memandang hidup ini sebagai sebuah satu kesatuan skenario yang besar. Dan itu ada yang mengendalikan, ada yang mengatur, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menguasai segalanya. Sehingga hidupnya itu menjadi tenang, menjadi fokus, menjadi jelas. Apa dan bagaimananya, kemudian kemana dia harus melangkah, seperti apa menyikapi segalanya itu menjadi jelas, utuh, ya, holistik dan komprehensif di dalam menyikapi kehidupan. Itu pentingnya pelajaran ketauhidan, ya. Dengan menjalankan ketauhidan itu di dalam hidupnya, maka seseorang akan bisa menjalankan
segala aktivitasnya dengan penuh kesabaran dan penuh kesyukuran. Hanya kepada Allah yang mengatur segalanya itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya lagi Allah mengajarkan hikmah dari Luqman itu kepada kita semua. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di ayat 14 dan 15 ini Allah mengajarkan kepada kita melalui Luqman bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua kita. Orang tua kita itu menjadi penyebab dari hadirnya, lahirnya kita di dunia ini. Tidak pantas kita berbuat yang tidak baik kepada beliau. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang tua. Karena jasa beliau itu tidak bisa kita balas dengan apapun sepanjang hidup kita. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita supaya kita berbuat baik kepada orang tua apapun keadaannya. Bahkan ketika digambarkan orang tua kita itu mengajak pada kemusyrikan, itu kita tidak boleh berbuat tidak baik kepada beliau. Tetap berbuat baik, memperlakukan dengan sopan, dengan baik, yang memuliakan kedua orang tua, meskipun kita jangan mengikuti kemusyrikannya itu. Karena kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang tidak terampunkan karena kita menduakan Tuhan. Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan kemudian kita berlaku tidak baik kepada orang tua. Tetap hak orang tua adalah diperlakukan secara baik oleh anak-anaknya. Sebagaimana nanti kita juga akan mendapatkan balasan yang seperti itu dari anak-anak kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, maka anak-anak kita juga akan melihat itu. Oh, orang tua saya berbuat baik, memuliakan orang tuanya, maka si anak ini juga akan memuliakan kita di masa tua kita. Di ayat berikutnya, di ayat ke-16, kemudian Allah mengingatkan melalui Luqman itu tentang adanya balasan atas seluruh amal yang kita lakukan. Jadi kita ini diingatkan bahwa Allah itu memiliki sunatullah dalam aturan main kehidupan ini. Baik benda mati maupun makhluk hidup. Setiap yang berbuat baik, kebaikan itu selalu menghasilkan kebaikan. Kejahatan itu akan menghasilkan kejahatan juga. Karena itu kita harus ingat, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ya banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Luqman berkata, "Hei anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 17, nasihat Luqman itu, "Hei anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." Jadi setelah Allah menggambarkan bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya, maka dilanjutkan nasihatnya dengan melakukannya secara operasional. Ada perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya harus diaplikasikan. Ayo kita melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya, dan kalau ada yang berbuat merusak, yang munkar, munkar itu merusak, destruktif. Kalau amar ma'ruf itu mengajak pada kebaikan, yaitu yang konstruktif. Bahwa hidup ini harus dijaga bersama-sama. Tidak bisa kita hanya membiarkan 1-2 orang untuk menjaga kebaikan, membangun kemaslahatan, tidak jadi. Itu harus kita lakukan sebagai amal kolektif.
kita ini bersama-sama membangun kebajikan, ya, amar ma'ruf dan mencegah hal-hal yang munkar, yang merusak, yang membuat penderitaan kepada kita semua. Amal amar ma'ruf nahi munkar itu ada kaitannya dengan sholat. Orang yang sholatnya baik, dia akan memiliki kekuatan, memiliki motivasi dan memiliki keyakinan diri untuk selalu melakukan kebajikan dan menjauhkan diri dari yang munkar. Yang disebut sebagai sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena itu di ayat tersebut Allah mengingatkan atau mengkaitkan antara sholat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang sholat tetapi masih berbuat jahat dan keji, maka dia belum sholat. Orang yang begitu, kata Al-Quran, bisa diancam, ya, tempatnya itu bisa masih di neraka. Fawailul lil musallin. Celaka itu orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang itu lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, lalai di dalam sholat, bukan. Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Ya sholat, ya maksiat, kira-kira begitulah, ya. Jadi ada korelasi yang sangat jelas bahwa orang yang sholatnya baik itu pasti amar ma'ruf nahi mungkarnya juga baik. Kalau tidak ada korelasinya itu, maka berarti dia belum sholat dalam arti yang sesungguhnya. Nah, berikutnya lagi kemudian Allah mengajarkan, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara ringkikan keledai. Itulah dua ayat terakhir, ya, di dalam nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Ayat yang ke-18 dan ke-19. Rangkaian ayat itu menjadi nasihat yang luar biasa, yang kemudian menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan perjalanan ekspedisi Sungai Nil ini, yang sudah selama 30 hari ini kita melakukan perjalanan, mengambil hikmah, dan kemudian berujung, ya, berakhir di kota Alexandria, di mana di sana ternyata banyak para pelaku sufisme, dan kemudian ada Luqman Al-Hakim yang memiliki ilmu yang penuh hikmah, yang kemudian diabadikan oleh Allah sebagai nasihat buat kita bersama. Jadi sahabat sekalian, di akhir Ramadan itu kemudian saya beriktikaf di Alexandria itu. Beriktikafnya tidak di dalam masjid, tetapi di dalam perjalanan, dan kemudian saya menyempatkan untuk bertafakur, ya, bertazakur, beriktikaf di pinggiran pantai Mediterania itu. Di pantai Alexandria yang indah, pada malam hari kita beratapkan langit, kita melihat bintang-bintang di sana. Kita melihat galaksi-galaksi, ya, dalam pendaran-pendaran redupnya di jagat raya. Kita merasakan kehadiran Allah, kita merasakan betapa besarnya Allah. Allah yang menguasai seluruh jagat raya ini, dan begitu kecilnya kita ini di dalam jagat raya ini. Debunya debu saja, ya, saya sering kali menyebutnya. Disebut debunya debu saja kita ini tidak pantas. Ketika kita berada di hamparan laut yang luas, di tepi pantai yang gelap, hanya disinari oleh kerlap-kerlip bintang di langit, kita bisa merasakan, ya, kita ini hadir, kesadaran kita bersama dengan Allah yang menyelimuti kita, yang meliputi kita, yang dekatnya itu, jaraknya itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Bertafakur kita di sana, memahami dan mencoba mengevaluasi diri kita, perjalanan hidup kita yang barangkali penuh dengan khilaf, salah, dosa. Kita bermohon ampun kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan seluruh perjalanan kita ini dirahmati oleh Allah, dan segala dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Mohon ampun kepada Allah di dalam kegelapan malam yang sangat sunyi di tepi pantai Laut Mediterania, di dalam kebesaran jagat raya yang kita ini merasa kecil di dalamnya. Allahu Akbar.
Hal itu mengingatkan saya kepada Nabi Musa ya, yang ketika mau berdialog dengan Allah, bermunajat kepada Allah, beliau melakukan puasa selama 30 hari, bahkan ditambah 10 hari, disempurnakan menjadi 40 hari. Kemudian barulah beliau bermunajat bertemu dengan Allah di dalam dialognya itu. Dialog secara langsung antara beliau dengan Allah, sehingga beliau itu dijuluki sebagai kalimullah, di mana Allah itu berdialog, berfirman, berkata-kata langsung dengan beliau. Atau hal ini mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Sama, beliau berpuasa di sana selama berhari-hari, bermunajat kepada Allah menyendiri di Gua Hira itu. Merasakan kehadiran Allah dalam seluruh kesadaran semestanya. Dan ujung-ujungnya Allah menurunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan risalah itu, menyampaikan kandungan Al-Quran pada wahyu yang pertama itu. Nah, maka saya pun berharap seperti itu, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa saya dan kita semua ya di sepanjang Ramadan ini menjadi bagian dari proses spiritualitas yang bisa mensucikan diri kita, menyehatkan lahiriah kita, menjernihkan pikiran, menajamkan perasaan kita, dan mensucikan jiwa kita. Sehingga di akhir Ramadan, di hari yang ke-30 ini, mudah-mudahan Allah menggenapkan seluruh rahmatnya kepada kita dan memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan sekeluar dari Ramadan ini, kita menjadi orang yang lebih bersih, lebih suci kembali, dan menapaki kehidupan dengan lebih jernih di atas jalan yang lurus yang diridhoinya, di atas Shirathul Mustaqim. Dan mudah-mudahan kapanpun kita kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, maka inilah akhir dari perjalanan ekspedisi Sungai Nil, dan kemudian dari Alexandria itu kami kembali ke Kairo. Kenapa? Karena esok harinya saya didaulat oleh Kedutaan Besar Indonesia, ya, KBRI di Kairo, untuk memberikan khutbah Idul Fitri kepada ribuan umat Islam Indonesia yang berada di kota Kairo itu. Diselenggarakanlah sholat Idul Fitri itu di Masjid As-Salam di kawasan Hayy Al-Asr di sana. Berkumpul ribuan umat Islam Indonesia untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Di sana hadir pula Duta Besar Indonesia Dr. A.M. Fakhir yang sekarang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, ya. Dan para pejabat dan seluruh kalangan, para mahasiswa dari Al-Azhar dan para pekerja dan sebagainya, warga negara Indonesia yang berada di Kairo tumplek-blek di Masjid As-Salam itu untuk melakukan sholat Idul Fitri bersama-sama. Saya memberikan pesan-pesan ya tentang bagaimana umat Islam ini ke masa depan. Apa yang menjadi masalah kita bersama sekarang, kenapa umat Islam tidak menjadi umat teladan lagi, dan bagaimana seharusnya kita memajukan umat ini supaya menjadi umat teladan lagi sebagaimana dulu pernah di zaman keemasan Islam, di zaman kejayaan Islam, umat Islam ini menjadi kiblat peradaban dunia. Nah, seusai sholat itu kemudian kami beramah tamah dengan ribuan umat Islam Indonesia yang ada di sana, dan kemudian mengakhiri seluruh rangkaian acara perjalanan ekspedisi Sungai Nil ini. Mudah-mudahan semua ini menjadi hikmah yang tidak terlupakan dan menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah secara personal, dan kemudian menjadikan umat Islam ini menjadi lebih maju ke masa depan secara keumatan. Dengan ini saya bersama seluruh kru Padma Multimedia dan Padma Group mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.